wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Bu Guru harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan survei. Kita belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar belajar kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selesai. Marilah kita menyimak pembelajaran hari ini. Simak baik-baik ya anak-anak. Anak-anakku sekalian, belajar kali ini kita tentang melakukan survei. Belajar melakukan survei ada pada tema 3, yaitu makanan sehat, dan subtema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat dalam pembelajaran 5. Muatan pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Masih dengan Bu Guru Bu Siti Amanatun Khotimah. Mari kita melakukan belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, siswa mampu membuat sebuah survei mulai dari membuat sasaran responden, membuat daftar pertanyaan, analisis hasil survei, dan membuat simpulan hasil survei. Kemudian, tujuan yang kedua masih muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu siswa dapat melakukan survei dengan tepat. Untuk tujuan pelajaran IPA, setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan siswa dapat lebih memahami macam gangguan sistem pencernaan makanan yang sering dialami masyarakat di lingkungannya. Mudah-mudahan beberapa tujuan pembelajaran hari ini dapat kita laksanakan dan dapat terwujud setelah melaksanakan pembelajaran ini. Semangat belajar anak-anak. Oke, anak-anak sekalian, marilah kita belajar melakukan survei dengan tema gangguan sistem pencernaan makanan yang sering dialami di masyarakat. Pertama, kita pelajari dulu tentang pengertian dan tujuan survei. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, survei berarti kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menyelidiki suatu hal. Survei kali ini masih berhubungan dengan subtema 3 tentang gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia.
Dan tujuan survei kali ini yaitu untuk menyelidiki gangguan sistem pencernaan makanan yang sering atau pernah dialami masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Anak-anakku sekalian, tentunya agar survei yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar tanpa halangan dan dapat menghasilkan hasil survei seperti tujuan survei, kita harus melakukan sesuai dengan langkah-langkah di bawah ini. Langkah-langkah dalam melakukan survei ada beberapa, yaitu yang pertama, tentukan sasaran atau responden survei. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan untuk survei. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data survei. Yang keempat, menganalisis hasil survei. Dan yang kelima, membuat simpulan hasil survei. Kita masuk dalam penjelasan langkah pertama ya anak-anak sekalian, yaitu tentukan sasaran atau responden. Dalam menentukan sasaran atau responden, ada beberapa kriteria yang harus kita lihat. Apa saja itu? Misalnya, yang pertama, apakah sebatas siswa-siswi di sekolah? Kemudian bisa juga kriterianya, apakah hanya menyurvei orang dewasa di sekolah? Atau apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di rumah? Selanjutnya, apakah hanya melibatkan anggota keluargamu? Atau keluarga yang tinggal di sekitar tempat tinggalmu juga? Bisa juga kriterianya, apakah akan menyurvei aparat pemerintah daerah setempat? Ataukah hendak menyurvei puskesmas terdekat? Kemudian yang tak kalah penting yaitu berapakah jumlah respondennya? Nah, itu beberapa contoh kriteria dalam menentukan responden. Ingat, menentukan responden dengan jelas akan memudahkan kita dalam membuat batasan dan mengambil kesimpulan hasil survei nantinya. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu membuat daftar pertanyaan untuk survei. Dalam membuat daftar pertanyaan, hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Yang kedua, pertanyaannya jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu ataupun jawaban mengambang. Yang ketiga, disesuaikan dengan tujuan survei. Dan yang keempat, jumlah pertanyaan tidak terlalu banyak supaya responden juga tidak bingung dalam menjawab pertanyaannya. Nah, untuk memudahkan anak-anak sekalian dalam membuat daftar pertanyaan untuk survei, Bu Guru tuliskan beberapa contoh daftar pertanyaan untuk survei. Yaitu yang pertama, pernahkah Anda mengalami gangguan sistem pencernaan makanan? Atau apakah nama atau jenis gangguan sistem pencernaan makanan yang dialami? 3. Tindakan apa yang dilakukan pertama kali saat Anda mengalami gangguan tersebut? 4. Seberapa parahkah gangguan pencernaan makanan yang Anda alami? Yang kelima, berapa lama gangguan pencernaan yang pernah Anda alami? Atau pertanyaan yang keenam,
Apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang Anda alami tersebut? 7. Pernahkah gangguan tersebut terulang kembali? 8. Adakah upaya untuk mencegahnya tidak terulang kembali? 9. Bagaimana caranya? 10. Langkah apa yang sudah Anda tempuh untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan makanan Anda? Demikian contoh daftar pertanyaannya. Ada beberapa yang Bu Guru contohkan. Kamu bisa membuat daftar pertanyaannya yang sama atau bahkan yang berbeda atau yang lebih spesifik atau lebih jelas dari contoh yang Bu Guru berikan. Kemudian untuk langkah melakukan survei yang ketiga, mengumpulkan data, dan langkah yang keempat yaitu menganalisis hasil survei. Lakukanlah pengumpulan data dengan benar. Langkah-langkahnya seperti di bawah ini contohnya. Yang pertama, pastikan responden mengetahui kegiatan dan tujuan dari survei yang anak-anak lakukan ini. 2. Upayakan responden menjawab dengan jujur agar hasil survei menjadi akurat. 3. Menganalisis seluruh jawaban responden pada lembar daftar pertanyaan. Dan yang keempat, membuat simpulan berdasarkan analisis hasil survei. Langkah yang kelima yaitu membuat simpulan hasil survei. Simpulan adalah kumpulan pengetahuan baru yang kamu dapat dari hasil survei yang telah kamu lakukan. Kumpulan pengetahuan baru dari hasil survei yang kamu buat dan pengetahuan baru yang kamu dapatkan dari hasil analisis hasil survei tersebut, itulah yang disebut dengan simpulan. Demikian langkah-langkah melakukan survei. Selanjutnya, silakan anak-anak sekalian membuat survei dan melaksanakan survei. Semangat mencoba dan sukses untuk anak-anak semuanya. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir adalah tindak lanjut. Cobalah anak-anak untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, hal apakah yang paling menyenangkan saat kamu melakukan survei? Dan pertanyaan kedua, adakah kesulitan yang anak-anak temui saat melakukan survei? Saat apakah itu? Demikianlah video pembelajaran tentang bagaimana melakukan survei yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa anak-anakku tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Akhir kata, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan belajar kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah. Marilah kita tutup belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, Bu Guru mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.